Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan pertemuan perkuliahan kita aplikasi komputer yang ke-9. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang Microsoft Office Excel. Nah, jadi Microsoft Office Excel ini adalah juga salah satu aplikasi yang sangat banyak digunakan, terutama dalam aplikasi perkantoran yang digunakan untuk mengolah data berupa data angka-angka, ya. Nah, jadi ini juga sangat diperlukan ya kalau kita seandainya bekerja dalam bidang administrasi gitu atau dalam perkantoran-perkantoran. Nah, jadi hari ini kita akan mengenal dulu yang namanya Microsoft Excel ini. Nah, jadi kalau diaktifkan aplikasi saudara sekalian, maka nanti tampilan halamannya ya seperti yang muncul di sini ya. Nah, jadi di sini tampilannya kalau kita lihat nanti di atas ini itu ada istilahnya, ini adalah namanya Quick Access Toolbar yang di sini, yang di atas ini ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ya bisa ada yang muncul tanda-tanda icon ini. Nah, ini yang di atas ini istilahnya adalah Quick Access Toolbar. Kemudian yang di sini ada menu atau istilahnya ribbon ya. Jadi ada ribbon home. Dalam home ini ada lagi nanti beberapa perintah-perintah ya, ataupun komen-komen yang bisa kita gunakan dalam mengolah data berupa data angka. Kemudian di sini ada ribbon inset ya. Nah, ini yang bisa digunakan. Kemudian draw. Nah, ini semua istilahnya adalah ribbon. Oke, kemudian yang penting lagi adalah di sini. Nah, ini ada istilahnya formula bar ya kalau di sini. Nah, ini nanti kita biasanya kalau kita mengentrikan rumus-rumus, nah bisa diletakkan di sini yang ini. Formula bar istilahnya yang ini. Nah, kemudian inilah halaman kerjanya, worksheet istilahnya ya. Worksheet. Kalau dalam PowerPoint kita mengenal slide, nah ini kita mengenal namanya sheet atau work area sheet. Nah, dalam work area sheet ini nanti ada istilahnya cell ya. Cell ini misalnya yang saya klik ini tuh namanya cell dari misalnya di sini ada tuh A1. Nah, A itu berarti menunjuk kolomnya, kolom A, kemudian baris ke-1 ya. Nah, jadi misalnya di sini kita klik, berarti ini adalah kolom B baris ke-1, atau ini berarti ini kolom B baris ke-3. Jadi ini yang perlu kita pahami namanya cell ya. Nah, ini juga yang akan banyak kita gunakan sebagai formula-formula untuk mengolah data-data kita nantinya. Baik, jadi hari ini modul pokok kita kita akan yang setidaknya mengatur format tabel gitu kan. Nah, jadi hari ini nanti kita akan mempelajari kita mengatur format tabel ya. Nah, mengatur format tabel. Kemudian juga menggunakan rumus sederhana, rumus serta fungsi statistik dasar. Nah, jadi ini yang akan kita pelajari singkat hari ini. Apa aja misalnya nanti kita yang mengatur ya, ini walaupun mungkin sudah mengerti ya, kita akan mengatur namanya lebar kolom misalnya kan. Kemudian kita akan menambahkan border dan shading kan, menambahkan
border dan shading pada tabel. Nah, nanti kita pelajari hari ini. Kemudian juga mengatur styles and alignment-nya, teks ya. Kemudian juga mengatur format tampilan angka, misalnya mengatur format tampilan angka ya, perlu juga ini dipahami. Kemudian juga mengisi data berurutan, ya, berurutan. Nah, dalam suatu rank misalnya. Nah, juga yang penting. Kemudian juga menggunakan rumus perhitungan. Kemudian kita juga akan belajar tentang fungsi statistik dasar. Fungsi statistik dasar yang akan kita pelajari itu sederhana saja, count, kemudian max kan, kemudian mean dan average ya. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Dan yang terakhir mungkin mengcopy dan paste rumus suatu sel atau rank. Nah, jadi ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke. Nah, jadi misalnya kita sekarang ini coba untuk membuat suatu soal gitu kan, atau suatu latihan misalnya. Nah, jadi misalnya kita buat untuk suatu data, misalnya kita sederhana aja buat ya, misalnya data raport siswa, misalnya kelas 2A, SMA Taruna Pekanbaru misalnya ya, ini contoh saja. Nah, jadi misalnya kita buat dulu tabelnya, misalnya ada nomor siswa, kemudian kita buat ada nama siswa, kemudian misalnya di sini nilai ulangan 1 ya, ulangan 2, ulangan 3, kemudian evaluasi, dan ada nilai akhir misalnya, nilai akhir. Nah, ini ada nama tabelnya gitu kan. Oke, ini boleh kita ibaratnya ini format diatur, bisa ditarik ke kiri atau ke kanan juga ya. Nah, nama siswa, ulangan 1, 2, 3, nilai akhirnya. Nah, kemudian misalnya kita buat aja dulu ya, nomor siswa 101, 102. Nah, misalnya ini kalau sudah berurut nih. Nah, kalau kita seandainya tadi ada istilahnya menggunakan mengisi data berurutan dalam suatu rank ya, yang ini mengisi data berurutan. Nah, ini bisa kalau seandainya berurut seperti ini, kita blok atau kita klik dua ini, nanti kita bisa tarik ke bawah. Biasanya dia ngikut itu ya. Nah, misalnya kita buat nama siswanya, kita buat ada Agus ya, Vera misalnya ya, contoh aja. Kemudian Sofiana misalnya, kemudian misalnya Riana, terus
Rashid misalnya kan. Kemudian Rahman dan Joko misalnya. Nah, itu nah. Terus kita ya boleh diinput nilai-nilainya ya. Misalnya ini contoh aja nih 75, ini 80, 70, 85, 60, 60 dan 90 misalnya. Ulangan duanya nih 70, 80, 60, kemudian 85, 50, 70, 90. Terus ulangan 3 misalnya ini 75, 85, 75, 80, 55, 60 dan 85. Ini contohnya. Terus evaluasi misalnya nilainya 60, 75, 50, 90, 60 misalnya, 80 dan 95. Nah, jadi ini contoh saja. Setelah itu misal di sini kita akan ada buat di sini jumlah siswa misalnya berapa nanti ya, jumlah siswanya, kemudian nilai terbesar misalnya, nilai terbesar, kemudian nilai terkecil, nilai terkecil, dan nilai rata-rata misalnya ya. Oke, nah sekarang kita formatting dulu tabel ini ya. Yang pertama jelas ini bisa kita setting misalnya dari format tabel ini ya, home format tabel. Nah ini kalau kita mau memilih yang sudah tersedia, ibaratnya yang sudah tersedia dari Microsoft. Nah tapi kalau tidak bisa di sini kita bisa blok dulu misalnya di sini ya. Ini juga bisa digunakan nih langsung nih ya, tabel nih. Nah jadi kalau mau misalnya kita ambil yang more border bisa juga, atau langsung di sini all juga bisa sebenarnya ya. Nah biar lebih banyak ibaratnya biar lebih banyak style yang bisa kita gunakan. Nah bisa kita cek di sini ya. Nah, ambil yang misalnya ini line, atau format cell. Nah ini format cell ini kalau kita ambil di border ini, nah jadi ini kita bisa ambil misalnya seperti apa ya, misalnya di sini kita kasih baris-barisnya. Nah itu bisa agak seperti ini kan. Ini berlebih ya. Kalau kita mau menghapus juga bisa di format tadi ini, format cell lagi ya. Nah ini ininya kita hapus misalnya yang sebelah sini kita tidak gunakan. Nah jadi seperti ini dia. Oke. Nah kemudian misalnya untuk formatting lagi bisa juga kalau kita menggunakan wrap tag ini. Wrap tag ini sebenarnya gunanya kalau
tulisannya itu terlalu panjang ke samping, jadi dia bisa pakai wrap text. Di sini kalau kita klik ya, wrap text. Nah, ini kalau kita kecilkan, oke. Nah, ini ya, misalnya gini. Kalau dengan dia kecil nih, kalau kita gunakan pakai wrap text, nah jadi dia seperti ini munculnya. Nah, itu bisa juga ya. Misalnya nama siswanya juga pakai wrap text. Jadi kalau kita kecilkan ininya, dia akan seperti ini ke bawah dia ya. Ulangan juga misalnya, kalau kita kecilkan, lalu kan tidak nampak dia angka satunya tuh, jadi bisa pakai wrap text ya. Nah, ini juga misalnya kita pakai wrap text ya. Nonton YouTube pula. Ini apa ya? Kemudian wrap text juga. Nah, ini kalau kita mau baratnya menggunakan format tabel juga, ini bisa digunakan. Misalnya di sini ada protection border fill ya, kalau mau diberikan warna misalnya kita kasih warna ini. Nah, itu juga bisa. Kemudian di sini format cell yang tersedia juga bisa untuk alignment, ini bisa disenterkan ya, center itu untuk posisinya. Nah, sehingga dia lebih center dari bisa dibolkan juga ya. Oke. Nah, kemudian ini juga kalau mau disenterkan nilainya, misalnya di blok, kemudian dikasih di tengah. Oke, kemudian di sini, nah ini kan sebenarnya dia dua tabel kan, dua kolom. Nah, dua kolom ini bisa disatukan pakai merge ini ya, merge and center bisa. Nah, jadi dia seperti ini. Ini juga digabungkan, merge center, merge and center, dan ini juga bisa merge and center. Misalnya ini kita letakkan di samping, bisa juga ya. Nah, kemudian misalnya gini, ini udah kita input ya, lalu keterangannya dalam keterangan ini misalnya ada keterangannya seperti ini ya, dituliskan dulu lah. Misalnya untuk ulangan 1, kemudian ulangan 2, dan ulangan 3 itu diberi bobot masing-masing misalnya 20% ya. Nah, sedangkan evaluasi bobotnya 40% misalnya kan. Nah, maka kita harus mencari yang pertama misalnya nilai akhir gitu kan, nilai akhir. Berarti nilai akhir 20% dari ulangan 1, 20% ulangan 2, 20% tengah, dan 40% dari evaluasi gitu ya. Kemudian jumlah siswa, cari jumlah siswanya. Misalnya nanti pakai menggunakan fungsi count ya. Nah, kemudian kita akan mencari nilai akhir, kemudian jumlah siswanya yang ini, yang sudah kita tuliskan ini ya.
jumlah siswa, nilai terbesar, nilai terkecil, dan nilai rata-rata. Nah, baik. Jadi untuk nilai akhir ini sebagaimana disebutkan tadi, diberi bobot untuk ulangan 1, 2, dan 3 20%. Nah, jadi kita bisa masukkan formulanya di sini. Sama dengan gitu kan. Misalnya sama dengan kita buat dalam kurung dulu. Nah, lalu kita klik yang ini, sel nilai ulangan yang 1, ya. Lalu kita ambil tanda kali itu pakai bintang, misalnya kali 20%. Nah, gitu ya. Terus tambah dalam kurung lagi, jangan lupa, lalu klik yang ulangan 2 kali 20%. Nah, terus tambah misalnya dalam kurung yang ini ulangan 3 kali dia juga ini 20%. Nah, terus baru tambah yang nilai evaluasi yang terakhir ini kali, kalau ini bobotnya adalah 40%. Nah, oke. Setelah itu tinggal di enter aja. Nah, inilah nilai akhirnya. Nah, jadi kalau kita lihat di formula barnya ini, ya. Nah, kalau sudah dapat nilai akhir ini, jadi kita bisa tinggal drag saja ke bawah gitu kan. Nah, jadi kita akan dapat ini adalah nilai akhir untuk setiap siswanya. Nah, itu. Nah, kemudian kalau kita mau mencari misalnya jumlah siswa, ya itu bisa kita misalnya kita ambil yang di sini saja ya, jumlah siswa. Jumlah siswa itu biasanya bisa menggunakan fungsi count ya, berapa jumlahnya ini yang dari sini ke sini. Nah, bisa menggunakan sama dengan count gitu ya. Count. Nah, buka kurung, kemudian kita ambil dari sini. Datanya ini berapa jumlahnya sampai ke sini. Tutup kurung, enter. Nah, berarti jumlah siswanya adalah 7. Kemudian nilai terbesar. Nah, nilai terbesar. Nilai terbesarnya kalau kita mau ambil dari data nilai akhir juga bisa, berarti menggunakan fungsi statistik max ya, max. Nah, terus kita ibaratnya tandai dari semua data dari yang G6 sampai yang 12 ya, G12. Lalu tutup kurung, terus enter. Nah, berarti nilai terbesarnya di sini adalah 91. Di Joko itu yang paling tinggi ya. Kemudian nilai terkecil berarti sama dengan min. Nah, terus buka kurung, kita tandai lagi semua data ini dari G6 sampai G12 tutup kurung, enter. Nah, berarti nilai yang terkecilnya adalah 57 dan 57 ini adalah si Rashid. Nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata bisa menggunakan average ya. Average dalam kurung, misalnya kita mau nyari nilai rata-rata nilai akhir ini, sama caranya average G6 C sampai 12 enter. Nah, berarti rata-rata nilai dari 7 orang siswa ini adalah 73. Nah, jadi itu ya. Kalau misalnya mau mencari ini rata-rata nilai evaluasi, sama juga caranya. Ini sebenarnya ke samping bisa kita tarik juga ini ya. Nah, ini juga bisa ditarik. Nah, ini juga bisa ditarik kalau mau nyari nilai rata-ratanya. Nah, jadi itu rata-rata ini berarti rata-rata ini ya. Dan nilai yang terbesarnya berarti 90 punya si Joko, nilai terkecil 60 berarti si Rashid juga. Ini nilai terbesar 90 juga si Joko, 50 Rashid. Ini 85 Vera, berarti yang nilai terkecilnya adalah Rashid ya. Nah, ini jadi itu bisa kita gunakan yang istilahnya tadi
drugs tadi ya, mengisi data urutan dalam suatu rank, mengatur format tampilan angka. Kalau format tampilan angka ini ya sebenarnya bisa diatur formatnya, tulisannya seperti apa ya, atau misalnya angkanya ini bisa disetting ini ya. Nah, dia ada yang pakai number, nah ini 75 titiknya banyak gitu kan, nanti terserah kita juga, atau nambah rupiah ya. Nah, ini bisa diatur di sini di number ini ya. Nah, more number format, nah bisa di format ya macam-macam di sini nih. Nah ya, kayak ini format standarnya. Nah, itu yang rumus perhitungan statistik datar ini sudah ya. Border dan shading tadi juga berkaitan dengan format di sini. Saudara bisa cek ya, border, lalu dikasih warna dan segala macamnya bisa. Nah, jadi itu kira-kira yang ini bisa ibaratnya kalau mau dirapikan pakai merge and center kan. Nah, lalu dibolkan. Ini juga merge and center dan dibolkan. Nah, oke, jadi itu yang contoh dari pembelajaran kita hari ini. Nanti akan ada contoh soal yang saudara bisa kerjakan nanti ya. Nah, nanti saya buatkan dan saya akan posting di Google Classroom-nya. Untuk sementara demikian dulu videonya. Ini yang hari ini kita belajar ya dasar-dasarnya ini saja, tidak terlalu sulit saya rasa ya. Nah, nanti silakan dikerjakan latihan yang akan saya posting di Google Classroom. Demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.